warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya seseorang Arab Badui mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Mata sa'ah?" Kapankah terjadinya hari kiamat? Dan tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui jawaban tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian balik bertanya, "Wa madza a'dadta laha?" Apa yang engkau telah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Sesungguhnya pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak hanya untuk orang Arab Badui tersebut. Pertanyaan ini untuk semua kita. Mari kita tanya diri kita masing-masing, apa yang telah kita siapkan menghadapi hari akhirat? Apa yang telah kita persiapkan menghadapi hari yang begitu berat nanti? Karena bercerita dan berbicara tentang hari kiamat ini bukan dongeng semata. Hari kiamat betul-betul akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi anna Allahu wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir." Sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang benar, hari yang hak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan yang telah mati, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan hari kiamat itu benar-benar akan terjadi dan tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana kita yakin bahwasanya kematian pasti akan datang kepada setiap orang, tidak ada orang yang pernah kekal di bumi ini, maka begitu pula hari kiamat pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hari kiamat tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan dari kebaikan dan keburukan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah An-Naba tentang azab bagi orang-orang kafir, orang-orang yang bermaksiat, yang Allah mengatakan labithina fiha ahqaba, mereka berdiam di dalamnya berjuta-juta tahun lamanya, dalam bergantian di dalam azab yang lain ke azab yang lainnya. Bukan berarti mereka tidak kekal, akan tetapi begitu lama. Kemudian Allah mengatakan di dalam waktu yang lama tersebut mereka tidak akan pernah merasakan kesejukan, mereka tidak akan pernah merasakan minuman kecuali hanyalah darah, nanah, dan air yang sangat panas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang balasan bagi orang-orang yang beriman, yang mana mereka akan diberikan makanan yang sangat enak, begitu pula minuman-minuman yang selalu ada, begitu pula pasangan-pasangan yang akan selalu menemani mereka, dan mereka akan terus merasa puas sampai-sampai mereka tidak ingin meminta hal yang lain lagi. Kemudian di akhir Allah mengatakan dzalikal yaumul haq, sesungguhnya hari akhirat tersebut, hari di mana seseorang dimasukkan ke dalam surga, sebagian orang dimasukkan ke dalam neraka. Hal tersebut akan benar-benar terjadi. Oleh karena itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingatkan diri kita masing-masing, apa yang telah kita siapkan. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang lalai pada saat ini, maka semua orang pasti di akhirat nanti akan mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana dialog orang-orang di akhirat nanti. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Maka bertanyalah salah seorang di antara mereka, berapa lamakah kalian hidup di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Sungguh kami hanya hidup selama satu hari ataupun setengah hari. Karena dibandingkan hari akhirat, sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Berapa lama kita bisa hidup di dunia ini? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qalla man yajuzu dzalik." Sesungguhnya umur umat ini hanyalah sekitar 60 sampai 70 tahun, dan sedikit orang yang lewat dari umur tersebut. Bahkan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan yang mana umurnya tidak sampai 50 tahun. Mungkin ada sebagian orang yang 30 tahun kemudian Allah panggil dia. Ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, 70 tahun. Jika seseorang terus hidup dalam kelalaian, maka di akhirat nanti dia akan mengingat bahwasanya kehidupannya
ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Sesungguhnya mereka akan mengingat-ingat bahwasanya kehidupan mereka di dunia hanya seperti seseorang hidup di waktu pagi ataupun di waktu sore, hanya sangat sebentar. Maka jangan kita sampai tertipu. Jangan kita sampai tertipu dengan kehidupan yang dunia ini. Ketika kita melihat bangunan-bangunan yang begitu megah, begitu tinggi, begitu pula makanan-makanan dan minuman-minuman yang lezat, ataupun kita melihat pemandangan yang sangat indah, pakaian-pakaian yang mewah, maka jangan kita tertipu. Jangan sampai hal tersebut menjadikan kita lalai. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan yang menipu. Dan kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan akhirat sangatlah sedikit. "Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa qalil." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kama yaj'alu ahadikum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Sesungguhnya kehidupan dunia ini apabila kita bandingkan dengan akhirat, maka kehidupan dunia ini hanyalah seperti tangan kita yang kita masukkan ke dalam lautan, maka air yang menempel di jari kita ketika kita mengangkatnya itulah dunia, dan sisanya adalah akhirat. Oleh karena itu kita harus beriman kepada hari akhirat, karena hari akhirat seseorang akan diberikan ganjaran atas ibadah-ibadah mereka. Bahkan salat Jumat kita ini ataupun puasa kita yang kita lakukan saat ini, kita nanti tidak akan menyangka ternyata pahalanya begitu besar, balasannya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita perlu beriman bahwasanya itu menjadi pahala. Kita perlu beriman bahwasanya Allah akan memberikan balasan, bukan hanya sekedar beramal. Karena di antara motivator terbesar, di antara hal yang sangat memotivasi seseorang untuk beramal, bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran, bersungguh-sungguh dalam puasanya, menjauhkan diri dari dosa-dosa adalah mengingat akhirat. Mengingat akhirat menjadikan kita semangat di dalam beribadah. Mengingat bahwasanya setiap apa yang kita lakukan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan kita semangat beribadah. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra." Apapun yang engkau lakukan dari kebaikan, engkau akan mendapati di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak pahala dan lebih besar dan lebih baik. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha?" Bahwasanya 2 rakaat sebelum salat sunnah yang kita lakukan sebelum salat subuh, seseorang mendapatkan pahalanya di akhirat seakan-akan dia mendapatkan satu dunia dan seisinya. Mari kita tanya sekarang, siapakah yang pernah memiliki satu dunia ini? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang siapa? Tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan dunia ini kepada seorang pun. Akan tetapi hanya dengan 2 rakaat salat sunnah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala satu dunia dan seisinya dalam satu kali salat. Lalu bagaimana dengan orang yang melaksanakan salat wajibnya? Dia memperhatikan salat subuhnya, salat zuhurnya, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Dan tentunya pahala salat yang wajib jauh lebih besar berkali-kali lipat dibandingkan salat sunnah. Bagaimana dengan orang yang betul-betul memperhatikan puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya? Akan tetapi kembali kepada yang awal, bahwasanya kita harus beriman kepada hari akhir. Kita harus beriman bahwasanya ada pahala yang di setiap kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang membaca Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Bagaimana pendapat kalian apabila seseorang datang ke Baqi', datang ke Aqiq atau Budhan?" Itu satu tempat. Atau kalau misalnya kita bahasakan bagaimana pendapat kita, misalnya seseorang pergi ke pasar ataupun pergi ke masjid, kemudian pulang membawa 2 sapi, bukan dengan cara yang haram, akan tetapi dengan cara yang halal, maka sungguh semua orang akan senang. Lalu Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya di akhirat nanti pahala membaca 2 ayat Al-Quran lebih baik daripada seseorang mendapatkan 2 onta, atau kita mengatakan 2 sapi. Maka membaca 3 ayat lebih baik daripada 3 sapi, 3 onta, dan seterusnya. Sesungguhnya dengan kita membaca Qul huwallahu ahad sudah ada 4 ayat. Bagaimana dengan kita membaca terus dan mengkhatamkan Al-Quran? Akan tetapi kembali kepada poin pertama, kita harus beriman bahwasanya ada pahala. Kita harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran. Semakin tinggi keimanan seseorang kepada akhirat, bahwasanya setiap apa yang dia lakukan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus memacu dirinya untuk semangat beribadah kepada Allah. Maka kebalikannya,
ketika seseorang iman kepada hari akhiratnya semakin melemah, semakin melemah, maka dia akan sampai kepada derajat seakan-akan ketika dia beribadah itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Ketika dia beribadah itu tidak menjadikan kekayaannya bertambah, sehingga dia melalaikan dunia, sehingga dia melalaikan agamanya. Dia menganggap seakan-akan salat wajib itu menjadi beban, dan itulah yang menyebabkan kita menjauh dari dunia, menjauh dari akhirat, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada di bulan-bulan penuh berkah, di bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan kita. Amalan yang kita lakukan pada bulan ini tidak sama dengan amalan yang kita lakukan di bulan-bulan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan amalan-amalan kita, terutama di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang dimana amalan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dia beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang dia lakukan senilai dengan seakan-akan dia beribadah selama 1000 bulan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Di malam Lailatul Qadar dimulai dari maghrib sampai dengan menjelang subuh. Maka seseorang yang melaksanakan salat maghrib secara berjamaah, maka seakan-akan dia salat maghrib selama 1000 bulan. Orang yang melaksanakan salat isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia beribadah salat isya selama 1000 bulan. Dan umur kita berapa? Inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka marilah kita memanfaatkan kasih sayang Allah tersebut. Marilah kita memanfaatkan, yang mana belum tentu kita akan mendapati Ramadan setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan ada 2 orang di zaman Nabi yang dia masuk Islam secara bersamaan. Kemudian mereka berhijrah secara bersamaan. Kemudian yang pertama berperang, berjihad, kemudian dia mati setelah berjihad. Kemudian orang yang kedua dia kemudian hidup selama 1 tahun, mendapati bulan Ramadan dan dia berpuasa. Kemudian setelah itu dia meninggal. Sahabat yang menceritakan hadis ini mengatakan bahwasanya aku melihat 2 orang ini di dalam mimpiku, dan ternyata orang yang kedua ini lebih dahulu masuk surga daripada orang yang pertama, padahal orang yang pertama ini lebih rajin beribadah kepada Allah, bahkan dia mati dalam berjihad. Maka cerita tersebut kemudian tersebar di kalangan para sahabat, lalu sampailah cerita tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaysa qad 'asha sanah? Alaysa qad sajada kam sajada? Alaysa qad adraka Ramadan fa shama wa shalla?" Bukankah orang yang kedua ini dia telah hidup selama 1 tahun, dia telah sujud berapa kali sujud? Bukankah dia telah mendapati bulan Ramadan, kemudian dia salat dan berpuasa? Maka sungguh perbedaan antara kedua orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maknanya seakan-akan perbedaannya seperti bumi dan langit. Oleh karena itulah marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan membaca Al-Quran kita, salat-salat kita, kita memperhatikan ibadah-ibadah kita, bukan hanya sekedar dunia kita, bisnis kita dan sebagainya, tetapi memperhatikan ibadah kita, terutama di bulan Ramadan ini.